Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Puji Fauzia. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang target organ efek toksik yang merupakan tugas kuliahku yang ketiga dari mata kuliah toksikologi. Untuk materinya langsung aja ya. Target organ efek toksik. Organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural baik langsung atau tidak langsung yang dapat mengganggu fungsi dari sistem tersebut. Penyebab terjadinya selektivitas organ. Secara umum, toksisitas selektif dari zat kimia terjadi karena organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter. Yang kedua, merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. Dan yang ketiga, yaitu adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Target organ. Organ efek toksik meliputi yang pertama yaitu organ hepar atau hati. Senyawa yang bersifat toksik yaitu hepatotoksikan. Manifestasinya dapat berupa steatosis, hepatitis, sirosis, tumor dan kanker hati, dan hemangiosarkoma. Yang kedua yaitu darah dan kardiovaskuler. Toksisitas terhadap darah dan sistem kardiovaskuler disebut hematotoksik dan kardiotoksik. Hipoksia ada tiga jenis yaitu hipoksia stagnan, yang kedua hipoksia anemia, dan yang ketiga hipoksia histotoksik. Kemudian ada anemia, leukemia, kardiotoksik, dan kerusakan pembuluh darah di paru-paru oleh hidrogen fluorida, oksida nitrat, dan ozon dapat menyebabkan akumulasi cairan yang dikenal sebagai edema paru. Yang ketiga ada sistem saraf. Efek dari neurotoksikan dapat dimanifestasikan dalam dua kategori, yaitu ensefalopati dan neuropati perifer. Yang pertama, ensefalopati mengacu pada kelainan otak, meliputi edema cerebral atau akumulasi cairan di otak, degenerasi dan hilangnya neuron otak, dan nekrosis korteks cerebral. Neuropati perifer mengacu pada kerusakan saraf di luar sistem saraf pusat. Hal ini terutama terlihat sebagai kerusakan pada saraf motorik yang terlibat dengan gerakan otot sukarela. Yang keempat ada nefrotoksik atau ginjal. Efek toksik pada ginjal dapat berupa gagal ginjal akut dan kronis. Beberapa di antaranya termasuk senyawa merkuri organik, antiinfeksi seperti sulfonamida dan vancomycin, antineoplastik andriamycin atau terapi kanker, dan mitomycin C. Imunosupresan siklosporin A, analgetik dan antiinflamasi acetaminophen, enfuran, dan litium digunakan untuk mengobati gangguan pada sistem saraf pusat. Dan untuk kesimpulannya yaitu toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi juga mempelajari jelas atau kerusakan atau cedera pada organisme, hewan, tumbuhan, atau manusia yang diakibatkan oleh suatu materi, substansi, atau energi. Mempelajari racun, tidak saja efeknya tetapi juga mekanisme terjadinya efek tersebut pada organisme, dan mempelajari kimia yang merugikan terhadap organisme. Target organ pada efek toksik yaitu sistem saraf, darah, liver, jantung, dan ginjal. Nah, sekarang waktunya aku mereview jurnal. Jurnal yang aku ambil dari Aviana Rohmani, Sri Latiani Jamil, Ayu R. Inwita Indah dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Jurnalnya yang berjudul Efek Toksik Formalin Terhadap Gangguan Fungsi Hepar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian formalin per oral terhadap kadar SGOT dan SGPT
sebagai parameter fungsi hepar pada tikus Wistar atau Ratus norvegisus. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian eksperimental laboratorik dengan post-test only control group design. Jumlah sampel sebanyak 20 ekor tikus Wistar yang telah memenuhi kriteria eksklusi dan inklusi. Distribusi data yang diperoleh maka dapat dilakukan dengan pengujian independent sample test. Analisis independent sample test kadar SPGT dan SGOT, kelompok kontrol placebo, dan kelompok formalin diperoleh nilai sama dengan 0,00, nilai P kurang dari 0,005. Dapat diartikan ada peningkatan kadar SGOT dan SPGT hepar tikus galur Wistar. Pada pemberian formalin per oral, hipotesis tersebut sesuai dengan penelitian Alfon 2010. Pada paparan ikan berformalin yang diberikan secara per oral selama 62 hari dengan dosis 0,2 ppm, menyatakan bahwa sifat formalin akan langsung mengikat struktur DNA dan protein pada hepar selama 18,3 sampai 26,3 jam melalui pengukuran secara in vitro. Kerusakan akan mengakibatkan terbukanya kanal mitokondria sehingga akan memicu keluarnya protein sitokrom yang dapat mengakibatkan aktifnya cascade. Aktivasi cascade memiliki fungsi mengatur kematian sel secara otomatis yang disebut dengan proses apoptosis. Proses apoptosis yang terjadi akan mengakibatkan hipoksia jaringan sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel hepar. Kerusakan tersebut mengakibatkan bengkaknya inti dan sitoplasma sel-sel hepar, sehingga menyebabkan keluarnya semua isi sel ke bagian ekstraseluler dari sel. Hal tersebut meningkatkan kadar SGOT dan SGPT dalam senyawa tunggal maupun campuran. Formalin yang masuk ke dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi senyawa asam format. Asam format di dalam tubuh akan diedarkan melalui vena porta sehingga masuk ke dalam jaringan hepar. Pada jaringan hepar terdapat sel Kupffer yang akan langsung mengaktifkan ROC atau reaktif oksigen spesies. Pengeluaran ROS mengakibatkan terjadinya kerusakan pada struktur lemak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur sel yaitu pada membran mitokondria. Apabila berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan kematian sel. Kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan cedera hepar yang berakibat pengikatan kadar SGOT dan SGPT. Kadar SGPT banyak terdapat pada sitoplasma, sedangkan SGOT banyak dalam mitokondria organel sel. Apabila kerusakan banyak mengenai membran sel hepar yang di dalamnya terdapat sitoplasma sel, maka akan menyebabkan kenaikan pada kadar SGPT. Sedangkan apabila kerusakan sebagian besar terletak di mitokondria pada organel sel, akan meningkatkan kadar SGOT. Pada penelitian yang telah dilakukan, kemungkinan dosis formalin belum menimbulkan kerusakan pada tingkat organel sel sehingga kenaikan kadar SGOT belum terlihat. Dengan adanya perubahan kadar SGPT dan SGOT pada penelitian ini menunjukkan terjadinya gangguan fungsi hepar tikus Wistar akibat pemaparan formalin per oral. Untuk kesimpulannya, formalin per oral menyebabkan terjadinya peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Tikus Wistar P sama dengan 0,00. Dan kesimpulan yang kedua yaitu terdapat peningkatan kadar SGOT dan SGPT hepar tikus Ratus norvegisus galur Wistar pada pemberian formalin per oral dibandingkan kontrol placebo. P sama dengan 0,00. Nah, segitu dulu materi dan review jurnal dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.